Shalom, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira ini. Dan mari kita merayakan bersama hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini sehingga sampai saat ini kami tetap terus semangat untuk melayani Tuhan. Dan saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Dan saya memberi tema bahwa dia pergi untuk kembali. Kristus pergi untuk kembali. Dia pergi menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa Kristus akan kembali menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara nanti. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan temanya dia pergi untuk kembali. Sebab di ayat yang kelima di sini bahwa dan apabila kamu telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari inilah hari besar di mana kita sebagai pengikut Kristus harus memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di surga. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, dia mengatakan di sini bahwa jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tentunya saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya numpang sementara. Tapi tempat di mana kita tinggal selama-lamanya dan mengalami kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Bagaimana caranya kita dapat tempat tinggal di surga? Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Kristus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab di rumah Bapa banyak tempat. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita harus percaya sepenuhnya. Jangan takut, jangan gelisah. Jadi tetap harus berpegang teguh, sebab tidak ada satu orang pun yang pernah ke surga
selain Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan Yesus adalah dari surga, dia ke dunia dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Saudara. Dan percayalah bahwa dia akan datang kedua kalinya ke dunia untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi contoh Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau misalnya ada orang Sumatera, kalau bukan orang Sumatera yang sudah ada di sana, yang ajak saya ke sana, maka saya nggak tahu. Jadi tentunya saya akan sesat. Untuk itulah sebabnya Kristus harus dahulu ke sana supaya jalan menuju ke surga kita tahu. Ya, bagaimana caranya kita tahu? Ya, kita percaya kepada Kristus. Kita ikut dia. Maka pasti kita tahu tempat di surga. Dan kita akan tinggal di sana. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar kita tetap mempercayai Kristus, tetap mengikut Kristus, sebab tidak ada satu orang pun yang sudah pernah ke surga dan kembali ke dunia, atau tidak ada satu orang pun yang dari surga datang ke dunia dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita percaya juga bahwa dia akan datang kedua kalinya. Sebab di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 di sini bahwa ayat yang ke-13 bahwa di sini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, yaitu Kristus, selain daripada Kristus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada anak manusia yang pernah naik ke surga selain daripada Kristus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, ya haruslah percaya kepada dia. Sebab kalau saya dan Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada dia, maka kita jangan harap kita masuk ke surga. Untuk itu, percayalah kepada dia, maka kita pasti dapat tempat di rumah Bapa di surga. Dan kita dapat sebab di rumah Bapa rumah Bapa di surga banyak sekali tempat tinggal untuk kita tinggal nanti, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 di sini mengatakan bahwa tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus sudah ada di surga, sudah berada di sebelah kanan Allah. Jadi dia pergi di sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bukan pergi selamanya, tapi dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara nanti bagi yang percaya kepada dia. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap memuliakan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Kristus pergi untuk datang kembali. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Kristus naik ke surga, para murid-muridnya pada waktu itu bingung. Kenapa mereka bingung? Karena selama Kristus masih ada di dunia, disitulah mereka berharap, mereka tidak takut, merasa aman, merasa baik-baik saja, merasa tidak khawatir akan hidup. Tapi ketika Kristus naik ke surga, mereka hilang harapan, mereka kepikiran, mereka bingung, tidak ada lagi yang mereka andalkan. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan Yesus harus
lahir, mati, dan bangkit naik ke surga. Itu mereka lupa sehingga mereka bingung. Tapi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan lagi kita bimbang, jangan lagi kita bingung, jangan lagi kita takut, melainkan kita harus percaya, terus beriman kepada Kristus, bahwa Kristus pergi untuk kembali. Dia pergi menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya, dan kita pasti memiliki tempat karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Untuk itu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, jangan gelisah hatimu. Percayalah bahwa di dalam Kristus ada kepastian, di dalam Kristus selalu ada harapan, di dalam Kristus selalu tepati janjinya. Jadi untuk itu, saudara-saudaraku yang belum percaya Kristus, segeralah datang kepadanya, sebab Kristus tetap mengasihimu dan tetap menyayangimu, dan Dia menerima kamu apa adanya. Dia tidak melihat berapa kali kamu berbuat dosa, tidak melihat berapa kali kamu melanggar, tidak melihat berapa kali kamu hidup dalam kegelapan. Tapi kamu yang belum percaya Kristus, segeralah datang, sebab pintu selalu terbuka bagi kamu yang belum percaya akan Tuhan Yesus Kristus, dan tempat di sana sangat banyak sekali. Jadi segeralah percaya, beriman kepada Kristus. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan semoga melalui firman ini dan dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita semakin kuat dan teguh iman kita kepada Kristus, dan marilah kita merayakan dengan penuh sukacita bahwa Raja kita, Tuhan kita naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Saudara, dan Dia akan datang yang kedua kalinya ke dunia ini untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati. Karena kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.